Selamat pagi, Jess. Jess, lihat ini. Ini keren banget. Ini kamu harus dengar. Kalau kamu tidak dengar, kamu rugi. Nah, kamu baca ya. Nih ya, ini tulisannya Pak Priyo Sujatmiko ini untuk komennya Pak Roman Bengkel. Ini ada di Facebook, makanya saya tidak bisa langsung replay. Kalau di TikTok saya bisa replay. Kamu baca ini tulisan di atasnya. Bawahnya ini jawaban saya. Ya, bawahnya ini jawaban saya. Ya, ini komen ini ada di Facebook, makanya saya tidak bisa reply. Perhatikan baik-baik. Kalau ini ditujukan untuk melawan melawan argumentasi saya, salah. Karena apa? Karena argumentasi saya, opini saya itu ranahnya adalah functional medicine. Functional medicine tidak butuh analisa dan tidak butuh diagnosa. Karena functional medicine itu pure menggunakan pola makan, menggunakan asupan, sehingga perbaikannya melalui fungsi sel, regenerasi sel, perbaikan metabolik, dan memperbaiki masalah-masalah komplikasi. Itu adalah functional medicine. Dan functional medicine tidak perlu diagnosa. Apapun penyakitmu, kalau kamu memperbaiki sel tubuhmu, maka sel akan meregenerasi dirinya dengan baik, dan sel yang meregenerasi, maka sel akan membentuk metabolik yang baik. Nah, makanya kalau ini ditujukan untuk melawan argumentasi saya, salah. Karena apa? Karena DKTR ini, ya yang di atas ini tulisannya DKTR ini, DKTR spesialis saja belum tentu tahu kondisi tubuh pasien. Betul. Itu sebabnya dia mendiagnosa dengan dia menganalisa, mendiagnosa berdasarkan ciri-ciri yang dia pelajari selama bertahun-tahun ketika dia duduk menjadi seorang mahasiswa kedokteran. Gitu. Makanya dia belum tentu tahu tubuh pasien yang sebenarnya. Dia menganalisa berdasarkan apa kata pasien. Pasien ngomong apa. Kalau saya kan tak pernah mau mendengarkan pasien ngomong apa. Bahkan saya mengalihkan fokusnya pasien. Kalau dia fokusnya ke kolesterol, kolesterol bukan penyakit. Kalau dia fokusnya ke cuci darah bukan masalah diobati. Kalau dia fokusnya ke masalah ginjal, ginjal itu organ tubuh yang Tuhan berikan sebagai penyaring terakhir sebelum pembuangan pengolahan terakhir. Kalau pengolahan pertama kan tai, pengolahan terakhir ya urin. Ini apa? Ginjal kan gitu. Kalau saya kan mengarahkannya begitu. Jadi semua yang teman-teman ngomong masalah penyakitnya ini, penyakitnya itu, saya kan tidak peduli. Karena inti yang saya sampaikan, ketika kamu memperbaiki selmu, maka selmu akan sehat. Ketika selmu diperbaiki dan selmu bisa meregenerasi, maka selmu akan membentuk meregenerasi selnya sendiri. Kalau selmu terregenerasi, maka metabolis tubuh akan membaik. Kalau metabolisme tubuh membaik, maka penyakit-penyakit metabolik dengan sendirinya akan berhenti. Sehingga kamu dengan sendirinya akan berhenti obat. Kan jelas itu. Rule-nya beda, Pak. Kayak langit sama sumur, Pak. Jangan disamakan. Makanya jawaban saya nih di bawahnya, baca deh. Tuh, jawaban saya. Ya, jelas ya jawaban saya ya. Itu jawaban yang simple dan tidak mau membuat pertentangan karena ranahnya beda. Ranahnya DKTR dengan ranah yang saya sampaikan, mengajak orang untuk sehat bersama dengan racikan macin, dengan suplemen, itu wajar dan itu real. Itu real dan dinikmati oleh ribuan orang, jutaan orang di muka bumi ini dengan cara seperti itu. Dan sudah banyak loh dokter yang berbicara seperti saya begini. Ya, ya kalau saya kan emang tidak peduli. Saya bukan orang, saya tidak pernah sekolah kedokteran. Tapi pengalaman hidup saya belajar tentang ilmu pengobatan dari saya kelas 5 SD sampai lulus SMA dan sampai hari ini, apa yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang saya utarakan Anda bisa teliti, Anda bisa bandingkan dengan kalau Anda searching di Google, Anda cari di konsultasi dengan dokter-dokter yang Anda perlu konsultasikan, dan kemudian kalau Anda bandingkan dengan ahli-ahli di luar sana dan semua yang berhubungan dengan apa itu namanya jurnal-jurnal, apa yang saya sampaikan tidak melawan jurnal. Apa yang saya sampaikan real. Dunia ini mengarah ke situ. Dunia ini membawa kamu ke
masalah apa membawa kamu ke jalan keluar seperti itu. Nah, ya, bisa ya Pak ya? Jelas ya. Jadi ada dua model pengobatan yang kamu harus paham. Yang pertama adalah conventional medicine. Tuh, salah satu contohnya yang konsul sama saya dan kemudian juga masuk ke Vira. Kalau ngomong sama Vira kayaknya lebih teliti tuh. Jawabannya sama. Jawaban saya pasti dipakai Vira untuk menjawab Bapak itu yang sudah operasi, kemo, dan kemudian bocor usus. Untuk masalah usus yang bocor, nggak bisa saya tangani. Tapi kamu harus pergi ke ahli medis, urusan medis. Kenapa ya? Karena yang bisa menangani itu mereka. Dengan cara apa? Dengan cara operasi. Dengan cara diodel-odel penyakit dalamnya. Tapi kamu bisa membantu dokter itu dengan cara apa? Memperbaiki fungsi selmu. Caranya kan seperti itu. Jadi ada dua pengobatan. Ini kamu nggak boleh memilah salah satunya. Nggak bisa. Saya seringkali bilang, obat itu pertolongan pertama. Tapi kalau sampai kamu mati di farmasi, itu salahmu. Obat itu pertolongan pertama. Tapi kalau sampai mati kamu di farmasi, itu salahmu. Saya ulang 2 kali itu kalimatnya. Gitu. Saya ketika didiagnosa kena jantung, pasang ring jantung, bocor 30%, bengkak, diformin, distatin, disentervatin, terus kemudian diminum amlodipin, clopidogrel, kemana-mana bawa obat, itu pertolongan pertama saya. Gitu. Berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Dan apa yang saya alami, teman-teman yang lain juga ngalami yang sama. Tapi ketika saya memutuskan untuk memperbaiki fungsi metabolik saya dengan cara saya tidak sarapan, tidak makan malam, saya memberhentikan semua asupan gula, saya memberhentikan asupan nasi, saya memberhentikan asupan tepung, saya memberhentikan asupan jajanan, cemilan, cepulu. Nomor 1 yang saya rasakan adalah gula darah saya menjadi baik. HbA1c saya di bawah 5. Itu keajaiban, sehingga saya tidak perlu minum formin. Dan sehingga saya tidak perlu takut untuk menurunkan gula darah. Karena saya sudah memberhentikan formin, maka apa yang terjadi? Lambung saya sehat. Karena saya memberhentikan formin, pasti memberhentikan prasol. Badan saya udah tidak ada kebas-kebas lagi. Dulu duduk sebentar aja udah kebas. Berdiri sedikit aja udah kebas. Duduk di WC aja kebas. Baru naik motor pegangan begini aja langsung kebas. Sekarang udah tidak ada kebas-kebas lagi gitu. Sehingga saya memberhentikan formin, memberhentikan kebastantin, memberhentikan prasol-prasol itu. Dan tahun 2022 saya memberhentikan semua OBAT. Nah, itu caranya gitu. Jadi kamu nggak bisa memisahkan, oh ini begini, itu begitu. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Dua pengobatan ini tergantung dari dirimu sendiri. Kamu mau pilih yang mana? Mau terus di farmasi sampai innalillahi, atau kamu mau sehat tanpa farmasi? Keputusannya kan di kamu. Saya memutuskan untuk saya sehat tanpa farmasi, dan hari ini saya udah menjalaninya tahun ke-4 tanpa OBAT. Meskipun saya divonis jantung saya bocor 30%. Kalau seandainya tahun 2021 saya mengikuti anjurannya mereka, saya udah pasang 5-8 ring cincin di jantung saya. Tapi kan saya nggak mau. Karena saya mau memperbaikinya dengan cara apa? Pola makannya saya bentuk. Apa yang saya asupkan ke tubuh saya yang saya kontrol. Sehingga saya memutuskan 18 jam saya tidak makan. Ini udah jam 11 malam ini. Udah selesai makan saya. Tadi jam 5 sore saya selesai makan. Saya makan iga, sop iga, sama ayam mentega. Sayurnya tadi saya makan capcay. Selesai, nggak ada masalah. Nah, sampai sekarang udah jam 11 malam, ya minum. Ini minuman saya terakhir. Udah bening tuh minuman saya terakhir, udah bening. Sasetnya masih terakhir. Udah bening. Gitu Pak. Jadi, ya kalau saya nggak perlu diagnosa Pak. Saya nggak butuh tahu penyakitmu. Makanya saya bicara umum. Tidak sarapan, tidak makan malam. Mulai makan jam 11 siang. Dan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, kamu pilih mau makan jam berapa. Selesai. Kalau kamu jalankan itu, kamu akan menuai kesehatanmu sendiri. Karena yang memerlukan kamu, bukan saya. Saya sudah. Sehingga kamu yang memerlukannya. Gitu ya.